warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak yang telah bersedia untuk saya wawancarai untuk tugas profesionalisme keguruan. Maksud saya dapat pertanyaan pertama. Yang pertama, mengapa Bapak memilih profesi keguruan? Kan banyak profesi, kenapa Bapak memilih profesi keguruan? Oke. Awal saya memilih profesi keguruan dilatar belakangi dari semenjak dari tingkat sanawiyah. Artinya kan kalau di rumah ada makhluk mengaji. Bagi anak-anak yang sudah dapat membaca Al-Quran, diharuskan mengajari anak-anak yang belajar juz amma atau saat itu, sehingga kebiasaan mengajari dari makhluk mengaji sampai ke pesantren, mengajar itu sudah dibiasakan berkelanjutan. Nah, jadi ada rasa senang dan senang atau bahagia melihat orang yang mampu ketika kita ajari, misalnya membaca Al-Quran atau membaca Iqra. Nah, jadi ketika siswa atau murid itu mampu membacanya, maka ada rasa kesenangan atau rasa rasa puas lah melihat ketika dia mampu. Yang kedua, profesi guru ini kan membuat saya pribadi untuk terus belajar. Nah, kadang-kadang kalau di sekolah kan ketika di pelajaran tahun ajaran baru, ada saja nanti mata pelajaran yang diganti, terutama kalau di pesantren. Misalnya semester 1 tahun ini pelajarannya fikih, nanti di tahun berikutnya kadang-kadang kita bisa di fikih juga tapi di kelas yang di atasnya, di kelas ini. Jadi profesi keguruan ini menjadi motivasi lah, mendorong untuk terus belajar sampai hari ini. Itulah kegiatan saya. Pertanyaan yang kedua, apa tantangan terbesar yang dihadapi Bapak dalam mengajar? Tantangan terbesarnya mungkin pertama dari kekurangan atau minimnya keterbatasan sarana prasarana di zaman sekarang, karena sarana prasarana yang tidak mendukung dengan kemajuan teknologi dan informasi yang ada. Misalnya ketika kita ingin mengimplementasikan metode belajar atau mengajar dengan sarana lah, tapi di sekolahnya tidak memiliki, tidak mampu. Nah, itu tantangan pertama. Yang kedua, tantangannya mungkin minat belajar dari peserta didiknya, karena kalau dibandingkan tiap tahun ada tren penurunan minat belajar dari siswa sekarang. Dan kemudian yang ketiga tantangannya selain minat belajar, ada juga tantangannya mengenai sopan santun lah atau akhlaknya yang terus dilihatnya ada penurunan kan. Nah, ini pun kita tidak bisa mengetahui secara pasti apa kira-kira. Itulah tantangan yang tiga itu. Kemudian Pak, bagaimana cara Bapak menghadapi karakter siswa? Ya. Untuk menghadapi karakter siswa ini kan beragam, berbeda-beda. Tentu ya disesuaikan dengan misalnya keterlambatan atau tidak mengerjakan tugas, kedisiplinan. Nah, jadi semisal untuk disiplin, pertama pasti kita sebagai guru mengingatkan bahwa ada kesalahannya atau mungkin ada indisiplin namanya. Nah, tentu kita sebagai guru pertama diingatkan. Ketika setelah diingatkan juga belum bisa menjadi baik, maka kadang-kadang diberikan hukuman disiplin namanya. Nah, baik itu berdiri, kebersihan. Nah, itulah upaya-upaya yang dilakukan. Itu satu. Dari pertanyaan selanjutnya, kan sekarang Pak maraknya era digital. Iya.
Terus Pak, bagaimana menurut Bapak etika seorang guru di era digital saat ini? Melihat fenomena dengan banyaknya mungkin Instagram atau apalah keperluannya konten kreator, jadi itu sudah sampai ke ranah pendidikan, terutamanya guru-guru seolah mengabaikan ranah privasi di kelas. Seharusnya guru mengajar, kadang-kadang demi konten mengajar itu, tugas dia mengajar itu diabaikan. Inilah mungkin khawatirnya juga sebagai guru, demi untuk memenuhi tayangan di kontennya di media sosialnya, kadang-kadang batas ruang yang harusnya menjadi privasi, kadang-kadang itu juga diabsurkan di media sosial. Ini juga menjadi etika yang mulai berubah kan, adanya teknologi digital. Melihat mungkin kemauan guru sendiri atau mungkin karena dorongan yang lain. Nah, saya melihat memang fenomenanya banyak, karena mungkin antara aplikasi ataupun yang lain saya bersaing kan, atau Instagram atau Facebook, jam tayangnya akhirnya semuanya mau dibuat konten. Nah, itulah kalau dari saya. Beberapa pertanyaan yang terakhir, bagaimana menurut Bapak pesan untuk calon-calon guru? Oh ya, untuk calon-calon guru menurut saya ada 3. Pertama, untuk calon guru mesti memperbanyak literatur tentang profesionalisme keguruan, karena inilah menjadi dasar untuk kelayakan seseorang yang mendapatkan profesi keguruan kan, profesionalisme keguruan. Terutama literasi di keguruan ini ditambah lagi dengan teknologi informasi di bidang pendidikan atau teknologi pendidikan, karena pendidikan saat hari ini tidak bisa kita lepaskan dari ketergantungan ataupun kebutuhan terhadap teknologi. Kemudian untuk calon guru harus tahan mental, sabar, bekerja keras, karena di satu sisi guru ini kan untuk kesejahteraannya memang belum seberapa, tapi tuntutan dia untuk mengajar sangat tinggi, sementara kesejahteraan dia mungkin belum diperhatikan dengan sepenuhnya. Sehingga sebagai guru profesi sebagai guru, kadang-kadang dia harus bisa mencari pendapatan di luar dia sebagai guru, karena dia untuk bisa survive di kehidupannya dari honor sebagai guru ini kadang-kadang tidak mencukupi kan. Artinya makanya tadi saya bilang harus ada kesabaran, harus punya inovasi, terutama untuk mencari kehidupan lah ya kan. Mungkin juga kalau guru kesejahteraannya tidak dipedulikan atau mungkin tidak berimbang lah kan, bagaimana dia bisa mengajar sementara mungkin di keluarganya dia kurang. Makanya dia harus, guru-guru ini harus punya inovasi lah kan, atau ide-ide mencari tidak hanya sebagai guru kan. Mungkin itulah tantangannya ataupun pesan-pesannya mau cari-cari. Baik, terima kasih atas ketersediaan Bapak untuk saya wawancara ini.